Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati ridha bil imani wal ihsan al-ghani alladhi lima tazal sahaibu judihi tasi'ul khairatil kulla wa quti wa awan al-alim alladhi la yakhafa alaihi khawatirul janan al-hayyul qayyum alladzi la yahidu nafaqatuhu bimarrid duhuril wal azman al-karim alladzi tadana bil maridil lidhi bil syukran ahmaduhu hamdan yafuqul adha wal husbani wa ashkuruhu syakara nafalu bihi minhu wa ma biha radwan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zalimul mulki wal sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal waddan alimul zahiri wa man tawa alaihil janan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairatuhu min naw'il insan nabiyya rafa'allahu bil haqqa hatta tadahal wastaban sallallahu alaihi wasallam alladhi alihi washabihi ahlil siddiqi wal ihsan amma ba'du ayyuhal ikhwanu usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atih biamtisali awamirihi wastinabi nawahi Allah ta'ala fi kitabil karim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa terus merasakan nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kemerdekaan. Sehingga kita bisa dengan tenang melangkahkan kaki menuju Masjid Jami' Asy-Syakirin ini untuk menjalankan tugas utama kita hidup di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu sholat Jumat yang akan kita laksanakan bersama pada siang hari ini. Hal ini akan sulit untuk dilakukan jika kita berada dalam kondisi peperangan atau belum merdeka, serta masih berada dalam kungkungan menjajah. Semua nikmat ini tidak boleh sedikit pun kita kufuri. Jika kita kufuri nikmat, maka kita termasuk golongan orang-orang yang tak tahu bersyukur dan akan mendapatkan siksa yang pedih atas keangkuhan ini. Sungguh, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang pantas sombong dan membanggakan diri sehingga lupa bersyukur dan mendustakan nikmat-nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman dengan kalimat yang diulang-ulang sebanyak 31 kali. Sebuah kalimat introspektif dan mengingatkan manusia untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, yakni Fabi ayyi alahi rabbikuma tukadziban, yang artinya nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Quran surat Ar-Rahman ayat 13 dan seterusnya. Untuk menguatkan rasa syukur ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan harus kita perkuat untuk menjadi rambu-rambu dalam mengarungi kehidupan. Dengan ketakwaan berupa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita akan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah untuk perjalanan kehidupan yang lebih terarah. Mari kita perkuat
dan pertahankan ketakwaan serta keislaman kita, sekaligus menguatkan komitmen untuk kembali kepadanya dalam kondisi takwa dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di bulan Agustus yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni kemudian dijadikan sebagai momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 2 hari lagi, tepatnya tanggal 17 Agustus 2025, kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan negara kita selalu dalam keadaan damai dan sejahtera, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan aman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita perlu menyadari bahwa generasi kita yang hidup saat ini sebagian besar merupakan generasi yang tidak merasakan secara langsung bagaimana pedihnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Kita adalah generasi yang tinggal meneruskan melalui karya-karya positif untuk mengisi kemerdekaan. Karunia kemerdekaan yang diperjuangkan dengan tetes darah dan nyawa para pejuang adalah sebuah warisan yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai warisan agung kemerdekaan ini hilang karena ulah kita sendiri yang tak tahu bersyukur dan berterima kasih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu, di antara cara bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini adalah dengan menghargai, mempelajari, dan mengambil hikmah sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati. Hal ini bisa kita lakukan dengan membaca berbagai sejarah dan juga bersilaturahmi kepada orang tua yang masih hidup yang mengalami secara langsung masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, kita bisa meningkatkan rasa syukur dengan melakukan ziarah ke makam orang tua dan para pejuang yang telah wafat, atau minimal kita doakan agar segala amal ibadah dan perjuangannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala malakul muwakkalu bihi amina walaka bimithli." Artinya, siapa saja yang mendoakan saudaranya secara gaib, malaikat yang diutus untuknya mengaminkan doanya. Amin. Untukmu pun demikian. Hadis riwayat Muslim. Selain dengan tidak melupakan sejarah kemerdekaan, untuk memotivasi kita lebih baik ke depan, kita bersyukur atas karunia kemerdekaan ini melalui komitmen mengisinya dengan hal-hal yang positif sesuai dengan posisi dan profesi masing-masing. Mengisi kemerdekaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, kita sebagai warga negara yang baik juga berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Para guru dengan terus mendidik para pelajar untuk menjadi insan berbudi pekerti luhur yang mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Para pelajar
dengan terus mencari ilmu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, dan profesi-profesi lain yang harus mampu memberi sumbangsih positif untuk mengisi kemerdekaan sehingga Indonesia akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Innallaha la yaghfiru ma biqomi hatta yaghfiru ma bi anfusin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Perbedaan keragaman profesi dan status, terlebih kebinekaan dalam suku, bahasa, dan agama di Indonesia ini tidak boleh menjadi penghalang untuk mengisi kemerdekaan. Justru sebaliknya, perbedaan yang ada ini adalah karunia dari Allah dan sebuah potensi besar yang bisa menjadi sumbangsih dalam melanjutkan dan merawat kemerdekaan. Oleh karena itu, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan harus dikedepankan dan meninggalkan perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu," yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikian beberapa wujud syukur yang bisa kita lakukan dalam mensyukuri kemerdekaan yang telah menghantarkan kita tenang dan aman dalam menjalankan misi utama kita hidup di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa ingat pada sejarah, mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif dan menjaga persatuan, mudah-mudahan kita mampu merawat kemerdekaan ini dan mampu terus kita wariskan kepada generasi selanjutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min sholati wa shadaqati wa tilawatil qur'anil jami'il ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'il a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illahu lam yazal alil kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akrami awalina wal akhirin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in salata da'imatan bidawi sawati wal ardi wal ard. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa nazu fawahisu ma dhahara minha wa ma batan wahfidu ala ta'ati wa khudul jum'ati wal jama'ati wa sawmi wa jami'il ma'murati wal wajiban wa'lamu anna allaha amrakum bi amri bada'in nafsih wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Inna allaha wal malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة